Warnasanipun pimpinan TPG Al-Fatih itu yang sangat hormati panjenenganipun Bapak Suprapto, kemudian Bapak Ibu atau Ibu pengasuh atau pengajar dari murid ngaji yang kami hormati, Bapak Ibu tokoh masyarakat Butuh dan sekitarnya yang kami hormati, dan ibu-ibu yang tidak bisa sebutkan satu persatu yang tentunya kami hormati. Yang pertama dan yang utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan sore ini kita masih dipertemukan di Gazebo TPG Al-Fatih Dukuh Butuh Desa Jogoprayan, insya Allah dalam keadaan sehat walafiat, dalam rangka wisuda murid ngaji dan launching gerakan menghafal 9 ayat panggilan haji dan umrah. Tentunya dalam prosesi wisuda murid ngaji sudah dijalankan bersama-sama, alhamdulillah dengan lancar dari awal sampai akhir. Untuk selanjutnya, mohon maaf untuk Bapak Kepala Desa Jogoprayan belum bisa hadir dikarenakan ada acara. Untuk itu kami yang mewakilkan, kami disuruh mewakili, dan apa-apa yang sudah diatur di kalian panjenengan Bapak Haji Purnomo Kolowau terkait dengan apa istilahnya mitra kerja atau kolaborasi antar, tentunya akan saya sampaikan kepada Bapak Kepala Desa Jogoprayan, apalagi pulau dereng murah, bahkan Pak Ustadz ya. Amin. Bapak Ibu ingkang saya hormati, pulau ingkang selaku kadus ingkang wilayah Jogoprayan mriki butuh ngalor di wilayah pulau. Tentunya mawon saestu sonten iki pulau dari tingkah mengucapkan selamat atas wisuda murid ngaji dari TPG Al-Fatih Butuh Jogoprayan. Jenengan niku kok ngastor sertifikat gitu nggih. Nggih. Niku tinggi napa Bu? Biasanya sertifikat niku kagem napa Bu? Nggih. Niku sesuk jenengan entuk dicairke Bu. Ten akhirat. Nggih, pencairannya ten akhirat nggih Bu nggih. Alhamdulillah Bu, disyukuri Bu. Atas nama pemerintah desa CSD Bu, saya pemerintah desa Jogoprayan beserta lembaga mengapresiasi atas jerih payah panjenengan. Pulau kita terus Bu, dan pulau ini bisa dikatakan hebat Bu panjenengan. Soalnya kok ibu-ibu ini biasanya ngatur rumah tangga merogot kepi. Dia nak sonten apa kali sonten digoreng singkat dimakan sapi alah tak bengek. Tapi ternyata jenengan esok berbagi waktu, ya, sakit ngedom wekdale Bu. Oh iki nggo ngaji, oh iki nggo ngarit, oh iki nggo nyobor sapi. Ngoten ta Bu? Nggih. Niki sebagian besar ngoten Pak. Jadi nyobor sapi Pak. Nah, mulai niku kita bersyukur bisa berbaik waktu untuk ngaji. Ternyata ngaji niku gampang kok angel. Gampangnya nak esok Bu. Nak jenengan lagi mriki niku waduh piye. Tapi atas kerja keras panjenengan, semangat panjenengan, alhamdulillah hari ini bisa tercapai gitu nggih. Bisa tercapai sing dados idam-idam panjenengan. Nah, sesuk sing muncul ten akhirat Bu. Insyaallah jenengan selamat dunia tunggu akhirat sipil awal akhirat. Bapak Ibu yang saya hormati, dan kalau mengucapkan terima kasih pada tentunya Pak Widodo selaku yang punya lahan yang mana sudah berkenan untuk
ditempati TPG ini. Mudah-mudahan yang menempati dan yang ditempati, yang punya dan yang menempati semua mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu yang hormati, tentunya ini tidak putus di tengah jalan itu, oke. Setelah diwisida ini jenengan pripun tengah dinapake niku. Iya, sip. Mantap. Nggih, sinau. Ulangannya sesuk medale kapan, Bu? Sesuk Rabu, nggih. Nggih, sakniki sinau sih. Ngaji. Nggih. Alhamdulillah sertane kathah niki setengah-tengah nggih Pak ngaji niku. Kayak diri sidara lho sesuk. Nggih, tak Jumat kalau napa, kalau Rabu ya. Jumat kalau Rabu nggih. Ngaji baca Quran. Niki muridnya sampun iki kok diwisida Pak, enten kalih ketok. 3 Jiro Bulurah, ya enten 3. Kita mereka dari diwisida sesuk diwisida. Ngomong karo gurune ya. Terus alhamdulillah warga Jogoroyan lansak kiwa temenipun. Niki nggih, alhamdulillah kula dherekaken saestu mugi-mugi sedaya menika tetep berlanjut ngantos duduki sak dangunipun sak turunipun anak putu kula kirang sedaya. Amin. Mengatakan ingkang saged kula aturaken wonten sentuhan sami saestu kathah kira-kira pamunten pinangka pamit tengatur kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wekdal kula paringaken dumateng MC dipun makaten matur nuwun. Terima kasih. Demikian tadi sambutan dan motivasi dari tokoh masyarakat Desa Jogoroyan Bapak Suratno. Kami ucapkan terima kasih. Hadirin jamaah sekalian, mari kita simak pengajian dan launching gerakan menghafal 9 ayat panggilan haji dan umroh bersama Ustadz Haji Tata Sukarya SPT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia ini, di siang yang penuh berkah ini. Allah berikan karunia kita semua bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Oke, ibu-ibu awal sekalian, izinkan kali ini kami ingin menyampaikan sedikit pengantar launching 8 ayat atau gerakan menghafal 8 ayat panggilan haji dan umroh. Kegiatan niki ibu bapak sebenarnya sangat erat kaitan, ya. Hubungannya sangat erat kaitannya pun kalian kegiatan ngaos ibu-ibu kalau. Jadi setelah bisa membaca Al-Quran, ingat Al-Quran itu tujuannya adalah hudan, dijadikan petunjuk hidup. Dari kalau kita la raiba fihi hudan, ya, hudan lil muttaqin. Oke. Keluarnya sudah. Jadi tidak hanya dibaca. Tadi kita ngerti kalian Pak Bayan. Niki bibar saged maos Quran lanjut gimana gitu kan. Nah, baca Quran itu bukan hanya sekedar bisa, tetapi kemudian membaca setiap hari. Tapi ternyata tidak cukup membaca setiap hari, selanjutnya diamalkan, gitu ya. Membaca tiap hari sampai hatam, syukur dihafal, nanti diamalkan Bapak Ibu sekalian. Nah, insya Allah kita akan memulai menggerakkan pengamalan Al-Quran. Dan dahsyatnya Bapak Ibu sekalian, mengamalkan Quran itu, setiap mengamalkan Quran 1 ayat saja, apalagi terkait sesuatu hal yang kita inginkan, maka keinginan kita akan kesampaian. Luar biasa. Mengamalkan 1 ayat saja,
Itu bisa terjadi karena firman-Nya Allah. Ingat Bapak Ibu, ayat yang Bapak Ibu hafal banget, surat Yasin. Innama amruhu, terus idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Apa lagi? Innama amruhu, sesungguhnya bila kami Allah amruhu memiliki satu amar, satu istilahnya itu amar itu satu ketetapan apapun yang dimiliki oleh Allah. Idza arada syai'an, bila Allah menginginkan sesuatu itu terjadi, Bu. Semua yang terjadi di muka bumi itu kan Allah. Terus kita bisa sehat, kita bisa duduk seperti ini, semuanya karena Allah. Dan Allah kalau menginginkan sesuatu cukup apa, Bu? Idza arada syai'an ayyakul, cukup berkata-kata saja. Tidak melakukan apa-apa, cukup berkata-kata saja. Bahkan kata-katanya dengan mengatakan kun saja, satu kata. Maka jadi kun fayakun. Jadi maka jadilah. Allah, ini anten degan ini katanya, masya Allah luar biasa. Kalau terus kamu tanam, ngerukiah nih kalau ngerukiah itu kadang sama degan ini. Nonton sih balik dirukiah kali kalau. Ya, betul ya, masya Allah nih senang banget. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi background penyebab semua terjadi itu adalah kata-katanya Allah, firman-firmannya Allah. Maka Bapak Ibu sekalian, masya Allah, firman Allah inilah yang dipakai oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap ayat yang turun oleh Nabi, beliau pahami, beliau baca, kemudian dia ulang-ulang, bahkan dipakai dalam sholat. Kemudian jadilah apa yang terjadi dari ayat yang Nabi baca. Satu kisah yang paling menarik, yang paling fenomenal adalah Nabi pernah menggunakan satu ayat untuk satu keinginan yang sangat besar, Bapak Ibu. Bayangkan, Nabi menggunakan satu ayat, surat Al-Maidah ayat 118, menginginkan satu hal yang besar. Apa yang besar? Meminta supaya seluruh umatnya hingga hari kiamat itu mendapatkan syafaat. Artinya mendapatkan syafaat itu diselamatkan di hari kiamat, bahkan nanti hingga masuk ke dalam surga Allah. Itu permintaan kecil atau permintaan besar, Bapak? Besar, karena manusia umatnya Nabi itu berapa jumlahnya? Banyak banget, miliaran manusia dari mulai zaman Nabi hingga hari kiamat. Itu dimintakan kepada Allah, Bapak Ibu sekalian, supaya selamat dari fitnahnya hari kiamat, gitu kan, alias diberikan syafaat, dan bahkan nanti diselamatkan dari api neraka, masuk surga semua. Masya Allah, dikabul betul, dikabul, Masya Allah. Dan itu cukup dengan meminta Nabi tirakat dalam satu malam dengan sholat semalam suntuk dari mulai jam 10 malam sampai jam 5 pagi. Sholat tahajud dari jam 10 malam sampai jam 5 pagi. Kita jam itu. Dulu di jam Gamsal, karena subuhnya di Saudi Arabia itu adanya kira-kira jam 5. Jam 5 atau jam 5 lebih. Nanti khomat jam setengah 6 atau jam 6. Jadi baru subuhan. Ya bagi ya. Berapa jam tadi, Bu? Pendeta? 7 jam, bayangkan. Kita pernah, Bu, sholat tahajud 7 jam? Dari nyata ya? Sami kali kula. 1 jaman pun dago ya, udah lama banget. Ini namanya 7 jam. Sholat tahajud, tapi cara sholat tahajud itu nyata. Beliau 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Setiap rakaatnya setelah membaca surat Fatihah, membaca ayatnya itu. Rakaat yang kedua ayatnya itu lagi. Rakaat yang ke-1 lagi di saat takbiratul ihram itu lagi. Pokoknya terus selama 7 jam itu ayat yang dibaca itu, padahal ayatnya pendek. Berarti sekali rakaat itu bisa puluhan kali diulang-ulang. Surat Al-Maidah bunyinya gini. In tu'adzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim.
menit. Insya Allah. Kalau mau diartikan itu ya, itu kadang itu kalau diulang-ulang, misalkan 10 menit saja, itu berarti kurang lebih dapat sekitar 20 kali. Dan lebih, bisa sampai 30 kali. 5 menit saja ada 10 kali, gitu kan? Kalau 10 menit mungkin sudah 20 sampai 30 kali. Ulang-ulang, Bapak Ibu, diulang-ulang, yang artinya kira-kira gini. Ya Allah, in tu'adzibhum, jika Engkau mengadab hamba-hambamu karena mereka berbuat dosa, fa'innahum ibaduk, maka sesungguhnya mereka itu hambamu juga. Kenapa? Sudah diciptakan capek-capek kok malah disiksa, kira-kira gitu. Jadi Nabi itu sedang membujuk Allah, kira-kira gitu ya. Sudah diciptakan capek-capek kok malah disiksa. Kemudian fa'innaka apa namanya? In tu'adzibhum fa'innahum ibaduk wa in taghfir lahum, dan seandainya Engkau mengampuni mereka ya Allah, fa innaka antal azizul hakim, maka sesungguhnya Engkau adalah zat yang aziz, gagah perkasa, dan juga maha bijaksana. Artinya buat terpisah disiksa ya Allah, ampuni mawon. Nah gitu ya, gak usah disiksa ya Allah, ampuni saja ya Allah, gitu kan. Saya tahu mereka tuh punya banyak dosa, gitu kan. Ya ampuni saja ya Allah, gitu. Dan itu diulang-ulang, Masya Allah Ibu Bapak. Saat menjelang subuh, malaikat Jibril turun, kemudian memberikan kabar kepada Nabi. Ya Nabi, saya telah mendapatkan kabar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Permintaanmu semalam tadi, saat ini sudah di-ACC oleh Allah Subhanahu. Masya Allah. Ibu, saya ulang lagi, permintaan tadi permintaan apa? Minta umatnya mendapatkan syafaat. Siapa mereka? Kita. Dan berapa jumlahnya? Miliaran. Sampai hari kiamat. Permintaan besar atau permintaan kecil? Besar. Dengan berapa ayat Nabi kemudian membaca apa, meminta itu? 1 ayat saja. Dengan 1 ayat di-ACC di-ACC. Dengan hanya 1 malam. Saya tanya, ibu-ibu, pernahkah kita minta sesuatu kepada Allah, cari ayatnya tentang sesuatu tersebut, baca diulang-ulang, kita tirakati, pakai betul Bu? Dengar. Mulai saat ini Bismillah. Yang paling banyak masalah di sini apa? Utang, oke? Wah, oke. Kapan itu langsung nyawa. Atau saya tuh jago kaya nih, umur sudah lagi. Oke, jadi kalau ingin lunas utang, cari ayat tentang utang. Wah, mau tadi gue ya? Ingat loh, cari ayat tentang utang. Dengan catat, jangan fotokopi gitu kan. Kemudian pada saat sholat tahajud, baca ulang-ulang. Pun insya Allah, lihat keajaiban. Kalau Nabi itu mungkin 1 malam ya Bu ya, karena 7 jam. Betul Bu, tanpa kerja pun sangat mungkin. Tanpa kerja pun sangat mungkin. Allah akan berikan kemudahan besok harinya. Karena gini, kebanyakan orang memahami untuk menyelesaikan masalah itu dengan kerja keras. Padahal kerja keras itu adalah bukan satu-satu. Benar, kerja keras. Kerja keras bagi kita itu adalah cara untuk mengambil rezeki atau mendapatkan takdirnya Allah. Tapi kerja yang paling kerasnya itu adalah ketika kita minta kepada Allah. Kalau kerja keras itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan minta kepada Allah. Kita itu seringnya kebalikannya Bu ya. Kerjanya keras banget, tapi doanya orang keras. Gimana? Padahal itu kebalik. Masya Allah. Nah Bapak Ibu sekalian, maka kalau dengan siang hari kerja sama dione mawon, gitu kan? Bekerja seperti biasa sebagaimana manusia. Gak usah terbang kayak apa namanya, kayak capung, kayak manuk gitu ya. Orang yang kerja itu kerja terbangnya itu, dia nggak mampu sebenarnya, tapi dia di luar batas kemampuannya dia. Misalnya dia punya keinginan ingin melunasi hutang berapa Bu? Ingin membayar sesuatu harganya sekian.
tapi dia mengukur diri, nggak mampu saya membayar itu, misalnya gitu kan, maka kemudian dia pinjam bank. Nah, itu yang dinamakan dengan melebihi dari batas kemampuan. Pinjam BMT, pinjam koperasi, gitu ya. Itu namanya melakukan pekerjaan di luar batas kemampuan. Baca banget maksudnya. Ini salah satu contoh. Nah, Bapak Ibu sekalian, lanjut. Tadi gimana tadi? Jadi lakukan itu setiap malam, insya Allah. Kalau Nabi itu mungkin 1 malam, Bu. Kita mungkin 1 bulan saja, Bu. Itu sudah cukup. Gimana? Melunasi hutang yang jumlahnya puluhan juta, 1 bulan kira-kira kelamaan atau nggak terlalu sebentar? Ya, itu pun 1 bulan itu terlalu sebentar banget. Kalau bagi Nabi dan bagi Allah itu 1 hari itu terlalu lama. Gimana? Tapi kalau kita karena punya banyak dosa, sebulan 2 bulan saja, insya Allah itu satu hal yang buruk.